dan mungkin aja nanti dari 4 produk ini banyak turunannya yang bisa digunakan di sektor-sektor lain juga gitu. I see, I see. Nah, karena hari ini topiknya ini soal ngebahas tentang, jadi topiknya kan vessel monitoring system ya, jadi ya. Jadi kita akan masuk ke vessel monitoring system dulu nih Pak. Jadi ya, kira-kira Bapak bisa jelasin nggak vessel monitoring system itu tuh apa dan kenapa ini penting? Oke, boleh slide vessel monitoring system. Next slide. Oke. Ya, jadi bisa dilihat di sini vessel monitoring system sebenarnya monitoring kapal. Jadi basic di dunia kemaritiman ini mereka punya regulasi internasional sendiri. Untuk safety-nya itu monitoring based on the AIS, Automatic Identification System. Nah, tidak hanya memonitoring si AIS-nya, si kapalnya, kita juga di vessel monitoring system ini juga fokus untuk data akuisisi. Contohnya aja kita mau monitoring fuel consumption di main engine-nya. Ya. Nah, jadi kita menggunakan tools seperti memasang sensor, kemudian untuk data akuisisi kita ambil data si flow meternya itu, kemudian kita olah di platform kita. Nah, fuel monitoring system ini sangat berguna ya untuk kita tahu terkait penggunaan bahan bakar. Nah, yang kita ketahui operasional kapal itu costly-nya paling besar di bahan bakar. Bisa sampai 40-50% itu bahan bakar. Jadi ketika kita menggunakan sistem fuel monitoring system ini atau vessel monitoring system ini yang Transtech kembangkan, itu bisa memberikan impact yang luar biasa terkait efisiensi, terkait penggunaan bahan bakar juga. Kemudian kita juga bisa planning, forecasting terkait bunkering juga gitu. Kemudian nggak hanya fuel monitoring system, kita juga sekarang ada fitur engine monitoring system. Jadi nggak cuman fuelnya aja kita monitor, tapi performa dari engine-nya. Nah, di mana performa engine-nya kita di sini naruh sensor juga berupa RPM sensor like proximity gitu. Nah, ini tujuannya ketika maneuvering si kapal itu kita tuh tahu, oh ternyata kapal di waktu sekian dengan kondisi arus sekian dan yang lainnya, oh ternyata consumption-nya segini dengan dukungan tadi fuel consumption tadi dan juga data dukung si RPM ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pengimplementasiannya itu terpisah. Oh ternyata saya mau based on the RPM aja. Nanti dari RPM itu biasanya vessel owner itu mereka sudah punya guideline terkait consumption. Oh ternyata di RPM sekian-sekian fuel consumption-nya dikasih jatah sekian, jatah sekian. Dan ini juga udah diimplementasikan juga di industri bisa dibilang perminyakan, oil and gas. Seperti itu. Kemudian yang basic sekali itu vessel tracking system. Nah, kedepannya kita itu mengcombine antara data resource dari AIS dan juga independent device kita sendiri. Nah, jadi dengan bervariasinya, berkembangnya teknologi nanti, diharapkan produk kita juga bakal berkembang gitu. Gitu untuk vessel monitoring system yang sekarang lagi Transtech develop seperti itu. Apa sih bedanya buat orang-orang di sana yang kapal-kapalnya itu yang nggak punya vessel monitoring, sedangkan yang punya dan yang nggak punya gitu? Yang ngebedain tuh apa itu sehingga kita wajib punya vessel monitoring system? Jadi kalau sebelumnya belum pakai vessel monitoring system, pasti pertama kalau di kapal itu kita reporting tuh manual, log manual, itu semua paper. Kemudian kedua, koordinasinya itu laporan ke headquarternya itu pasti by phone atau by email, dan itu sangat challenging juga terkait connectivity dan juga enggak terlalu real time. Kalau sistem kita kan real time. Nah, kemudian kalau tidak pakai vessel juga itu sangat susah untuk memvalidasi benar nggak sih report yang dilaporin ABK itu gitu. Nah, ketika menggunakan vessel monitoring system
Transtrack, nah itu bisa kita minimalisir. Contohnya aja, kita bisa monitoring aset kita real time, 24/7, 365 hari. Kemudian tidak ada batasan coverage. Kalau mau di Indonesia, mau di ocean going, itu bisa. Karena kita sudah mengimplementasikan teknologi yang coverage areanya 99% in the world. Seperti itu. Kemudian reporting. Jadi reportingnya itu udah automatically. Nanti di reporting itu kalau menggunakan sistem kita, itu udah auto generate. Biasanya setiap vessel owner atau perusahaan yang punya jasa layanan penyedia charter atau apa, nah mereka pasti ada report daily-nya dari si captain biasanya. Nah, jadi mereka nggak perlu lagi tanya captain-nya lagi, langsung aja udah dapat langsung direct by email. Oh ternyata dalam satu hari ini kapal ini manuver berapa nautical mile distance-nya, terus juga penggunaan bakarnya berapa, bener nggak sih mereka biasanya contoh, kalau misalnya udah dijatahin penggunaan fuelnya itu untuk AE-nya bener nggak sih, auxiliary engine-nya bener nggak sih dihidupin dalam 24 jam gitu. Soalnya ada kejadian, ternyata bisa dimainin dari situ. Jadi data yang penting itu malah kebanyakan emang soal speed dan juga untuk fuel ya, karena yang paling penting tuh penggunaan bahan bakar ya sekali di kapal ya. I see. Jadi report itu sangat memudahkan juga untuk kita menganalisa. Kemudian pertanyaan, kenapa? Ya, I see. Oke. Ya, oke. Jadi ya kalau dari kayak tadi buat dari penjelasan Pak Habib sendiri, berarti emang mau menangkap bahwa emang fuel itu sangat-sangat penting sekali ya di dalam penggunaan di solusi maritim sendiri gitu. Kalau misalnya nggak bisa di tracking secara real time, semuanya bisa dimanipulasi dengan, karena kan cuma reportingnya semua dengan paper, nggak real time. I see. Jadi itu yang terpakai. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dengan besarnya biaya bahan bakar untuk operasional kapal, sejauh mana penerapan vessel monitoring system dapat berkontribusi dalam menekan biaya operasional perusahaan yang memastikan kayak fuelnya ini bisa dijaga atau maksudnya bisa berkurang atau efisien tuh kayak gimana caranya Pak? Oke, jadi biasanya itu before dan after menggunakan vessel monitoring system kita, yang dia menggunakan fokusnya untuk fuel monitoring, untuk penggunaan bahan bakar. Ada success story dari klien kita, sebelum menggunakan itu mereka tuh biasanya mereka melakukan manual untuk menghitung terkait budgeting dari fuel, penggunaan fuel operasional dari satu trip biasanya. Oke. Nah, ternyata setelah menggunakan produk kita, ternyata the real-nya itu sangat jauh sekali gitu. Dan itu bisa mereduce atau mengefisiensikan 5-15% dari operasional bahan bakar itu sendiri. Seperti itu. Jadi impact-nya itu gak cuman di efisiensi penggunaan bahan bakar, tapi kita juga bisa forecasting nih terkait maintenance, predictive maintenance. Nanti rencananya juga ke depan gak cuman engine aja yang kita monitoring terkait running hour-nya. Jadi vessel monitoring kita ada fitur untuk running hour, jam kerja, jam putar kalau bisa di kapal bilangnya. Jadi setiap devices, alat-alat pesawat bisa dibilang seperti itu di kapal itu ada running hour-nya. Jadi ketika menggunakan sistem kita tuh bisa langsung automatically udah berapa sih jam pakainya gitu. Nanti langsung bisa forecasting dan langsung keluar alert untuk waktunya maintenance seperti itu. Implementasinya nggak cuma buat di fuel pemakaian, efisiensi, tapi juga ya tentuin maintenance ya. Iya, karena betul. Fuel itu ternyata bisa merusak mesin atau bukan fuelnya, tapi kadang kita kurang aware gitu terhadap running hour atau jam putar kerja alat-alat device di kapal. Misalnya aja, sebenarnya udah masuk maintenance, karena nggak aware,
jadi berlarut-larut. Akhirnya apa? Harusnya maintenance, nggak di maintenance, akhirnya rusak. Harusnya kan bisa mereduce untuk costly buat si maintenance-nya, tapi ini kayak beli baru karena rusak. Nah, seperti itu. Kemudian nggak hanya itu aja, kita ada efisiensi dan efektivitas terhadap si vesselnya itu, si transportasinya. Contoh, kita juga bisa melihatkan trackingnya, jadi kita bisa dibilang, oh ini best rutenya harusnya seperti ini. Nah, kita juga udah ada engine seperti itu. Kemudian juga dengan menggunakan sistem kita karena bisa dimonitoring real time, itu tidak ada lagi fraud lah gitu terhadap di ABK, karena ketika ada harusnya jalan, kenapa ini dia berhenti ngapung-ngapung atau lego jangkar. Nah, itu kan soalnya waktu itu sangat berharga ya. Iya, betul. Soalnya ketika kapal itu semakin cepat, ship owner-nya itu kan bakal punya planning lagi untuk next charter seperti itu. Ya. Ini emang satu ini. Kira-kira ada regulasinya nggak Pak? Dorongan dari pemerintah untuk kayak penggunaan vessel monitoring ini buat sekarang ini? Kalau untuk sekarang dari regulasi kita udah masuk juga beberapa, contohnya ada kementerian, boleh saya sebutin ini? Kementerian nggak apa-apa sebutnya. Ya, Kementerian Perikanan ya, KKP. Jadi mereka sangat concern terhadap tracking kapal-kapal nelayan. Ternyata sangat susah untuk monitoring. Soalnya karena apa? Karena kapal-kapal GT di bawah 30 itu tidak diharuskan untuk menggunakan AIS, Automatic Identification System. Dan itu sangat sulit. Dan juga ini sangat digencar-gencarkan dan harus disegerakan untuk setiap vessel kapal ikan yang di bawah 30 itu, atau juga yang di atas 30 itu bisa di tracking sama kementerian tersebut. Seperti itu. Nggak hanya itu aja, dan bukan kedepannya, tapi institusi-institusi lain itu sepertinya institusi yang memiliki penegakan hukum di laut itu sangat penting, itu kunci. Soalnya pelayaran kita ini pelayaran internasional. Ya, kalau bisa dilihat dari Laut Cina Selatan masuk ke Selat Malaka, itu bisa dibilang Alki-1-nya jalur tol kita itu sangat crowded. Dan itu ada regulasinya. Jadi ketika bendera kapal luar itu boleh melintas, tapi ada beberapa yang nggak boleh dilanggar, seperti itu. Jadi dengan adanya vessel monitoring system, misal kita bisa nge-capture atau AIS, atau kita pasang alat kita sendiri, nah itu sangat membantu setiap institusi itu, gitu. Ini sebenarnya pertanyaan di luar Iya. Bayangan saya vessel monitoring system ini sebenarnya bisa kita tawarin ke kapal nelayan nggak sih? Bisa, Pak. Ya, tapi bisa, ya? Poinnya itu kalau kapal nelayan, daripada saya beli alat, mending saya buat makan. Ya, sih, jadi point of view-nya itu sangat berbeda. Seperti itu. Makanya kita pendekatannya itu gimana kita bisa mencari solusi dengan marketnya nelayan menengah ke bawah. Seperti itu. Transek udah mulai, beberapa juga kita sudah mulai ada POC terkait kapal-kapal nelayan. Jadi nggak hanya kapal-kapal besar aja. Tugboat, LCT, tanker, seperti itu. Kalau bisa ibaratnya kayak merangkul juga nih nelayan-nelayan dengan memberikan solusi yang cukup murah untuk mereka, dan mereka pun juga mungkin bisa terdaftar dengan AIS juga sih. Kayaknya sih sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan ke depannya ya, mungkin buat transaksi sebenarnya. Jadi betul. Oke, ini sistem kita tuh bisa diintegrasikan dengan platform yang di luar, kayak seperti manajemen gudang, sistem kepabeanan, maupun juga terminal logistik. Ini kayak ngomongin kayak supply chain nih. Iya, betul Pak. Selama pertukaran datanya itu disetujui, itu possibility-nya bisa, Pak. Jadi sekarang banyak use case itu, saya punya platform, tapi asetnya itu atau device yang diintegrasinya itu punya orang gitu. Jadi mau dimasukkan ke platform kita, atau kita mau masuk ke platform mereka, itu bisa gitu. Dengan kalau bisa dibilang kita open API seperti itu.
Ya. Sebenarnya Transtech mempunyai solusi juga end to end sih sebenarnya kalau Betul, ditanya ya betul, sebenarnya ya. betul. Jadi dari pengiriman kapal hingga pengiriman darat semuanya udah bisa ke cover sama si Betul. Transtech sih sebenarnya sih jadi ya sih. Jadi possibility-nya sangat tinggi kalau untuk Ya. integrate. Ya kalau ngomong jawabannya bisa untuk integrasi dengan sistem lain, jawabannya ya bisa, bisa kok jadinya. Oke, mungkin Bapak boleh jelasin nggak fitur-fitur utama dari solusi vessel monitoring system? Boleh feature mungkin ya. Nah, fitur ya, Oke, mungkin kelihatan jelas kali ya. ya. Oke, basic feature kita itu next mungkin bukan yang ini, bukan main feature. Yang merah berarti. Yang iya yang merah. Nah ya ini. Ini our feature kita. Jadi basic awalnya itu feature kita tuh basic tracking. Ya. Terus juga kita karena menggunakan untuk monitoring fuel consumption, kita juga fuel monitoring, juga kita RPM monitoring untuk engine performance, kemudian auxiliary engine itu juga kita monitoring. Kemudian dari hasil data akuisisi itu kita buat data reporting dan analisis data. Jadi setiap vessel owner atau perusahaan yang punya armadanya banyak, pasti mereka ada satu kayak office terpusat untuk ngekontrol semua itu. Betul. Jadi chart analisis ini sangat membantu banget. Jadi kita dengan melihat chart aja kita bisa langsung tahu ada anomali atau tidak atau seperti apa seperti itu. Kemudian alert notification ini sangat membantu juga. Ketika ada anomali, contoh aja ketika power atau device kita nggak ada resource power atau blackout dari kapal, nah itu langsung ada alarm notification. Begitu juga alarm-alarm lainnya, contoh, oh ternyata kapal ini auxiliary engine-nya nggak boleh mati, ternyata dua-duanya mati, nah, itu kan langsung trigger alert dan langsung bisa dinotis dari si head office-nya, dari operasionalnya ke ABK-nya atau ke captain-nya gitu. Kalau koneksinya putus ya tuh, kalau ada jaring, kalau misalnya emang kayak di tempering ya, ada kelihatannya makanya langsung dikasih tahu ya. Iya betul. Karena ya di tempering ya biasanya bisa ada kemungkinan. Ya ada kemungkinan, soalnya ya udah yang di kapal juga pinter-pinter juga Pak. Oh, kenapa sih mereka mau tempering itu? Itu di luar konteks sih sebenarnya. Nanti kalau kita bahas di sini. Karena mereka mau tempering gitu ya, jadi ini bukan rahasia umum lagi, tapi oknum lah ya berarti. Oknum lah. Yang ada mungkin bisa dibilang kepentingan di situ. Dan ketika menggunakan sistem kita ini itu sangat transparansi. Ya. Gitu. Oke. Mungkin seorang owner ya mereka pasti prefer untuk transparansi sih. Cuma emang ya banyak oknum-oknum di luar sana yang mungkin yang bermain curang sih soalnya sih. Oke, mungkin kalau buat next question, gimana Transtech memastikan keamanan data dan reliabilitas koneksi di area pelabuhan yang memiliki kendala jaringan? Sebenarnya poinnya nggak cuma di pelabuhan. Salah satu faktor yang paling besar itu connectivity di dunia maritim. Jadi sebelum adanya perkembangan teknologi satelit sekarang yang sangat murah gitu kan, dengan perkembangan Elon Musk yang sangat intens terhadap satelit, sebelumnya itu connectivity itu sangat barang mewah gitu di dunia maritim. Nah kalau sekarang teknologi yang kita kembangkan itu terkait connectivity itu bisa dibilang tidak akan putus karena kita mempunyai dua communication hybrid sama satelit, satelit sama seluler. Jadi seluler ketika misalnya masih dekat dengan darat masih dapat seluler networknya, nah dia bakal menggunakan itu. Ketika tidak menggunakan seluler network, makanya dia change ke satelit. Nah data yang kita transmit itu kan bukan data yang banyak broadband, bukan buat streaming dan yang lainnya. Kita tuh naruh band kecil gitu. Jadi sangat possibility untuk loss itu sekarang kecil gitu.
Jadi di dalam vessel monitoring system kita tuh pasti selalu ada 2 koneksi ya berarti Betul ya Pak sekarang. Ferry. Jadi untuk mitigasi resiko loss connection. Ya. Jadi ada 2 sekarang ya. Oke. Kalau dalam hal koordinasi jadwal kapal atau vessel scheduling, bagaimana sistem ini membantu operator pelabuhan menghindari penumpukan dan kemacetan? Oke, point of view-nya di pelabuhan ya di harbor. Jadi kita lagi juga pelan-pelan mengembangkan juga untuk solusi di pelabuhan. Kita juga udah ada beberapa solusi ya untuk di pelabuhan. Kalau misalnya teman-teman ngikutin ya webinar Transrec. Nah, kalau yang tadi ada port surveillance tersebut, nah ketika kita implement dan menggunakan itu di pelabuhan itu akan ada interface atau suatu solusi yang bisa memonitor kapal-kapal di area tersebut. Nah, jadi nanti fitur-fitur yang akan kita berikan itu terkait scheduling, terus juga terkait ketersediaan dermaga, waktu tunggu, dan yang lainnya seperti itu kita manage gitu. Dan itu mengurangi resiko kayak tadi yang Pak Terry sebutkan seperti itu. Oh, jadi sebenarnya ini juga salah satunya kalau di darat sih sekarang di darat tuh kita juga punya solusi yang namanya truck appointment system sih. Sebenarnya secara teori buat scheduling bongkar muat ya, jadi ya sebenarnya yang ini versinya di laut aja tuh jadi ya. Kalau bisa dibilang ya bisa kita combine. Iya, betul sekarang ya kita udah pernah bikin yang di darat, sekarang implementasinya jadi di laut jadinya. Sektor industri apa saja yang paling cocok atau paling diuntungkan dengan penerapan sistem ini? Apakah pelabuhan, perusahaan logistik, atau shipping line? Semua perusahaan yang memiliki aset laut, seperti vessel, transportasi kapal gitu, mau onshore, offshore, terus juga logistik, juga passenger vessel seperti itu. Semua ya, jadi yang punya unit semua kapal bisa masuk untuk bisa diuntungkan. Betul Pak Terry. Oke, kita next question. Bisakah Bapak gambarkan bagaimana respon pelaku usaha pelabuhan atau operator armada terhadap adopsi sistem ini sejauh ini? Responnya bisa dibilang sangat bagus sebelum sama sesudah. Jadi di Transrec itu yang mungkin di sini ada teman-teman yang vessel owner atau yang punya aset kapal. Jadi di kita tuh, kita mau pakai alat kita nggak harus bayar dulu. Jadi ada sistem trial. Trial ya. Betul. Jadi ketika di trial selama sebulan, itu nanti ada feedback tuh dari customer. Apakah mereka lanjut atau tidak lanjut. Rata-rata lanjut setelah menggunakan Transrec vessel monitoring system seperti itu Pak Terry. Kita tuh boleh spill customer atau sukses ya case study lah ya mungkin sebutannya gitu, yang customer yang udah pakai kita gitu, nggak mungkin dia sekarang feedbacknya dia tuh bagaimana gitu, mungkin Bapak ada boleh di share nama salah satunya aja kali ya yang mungkin orang yang nama ini nggak apa-apa nih di share. Nama PT-nya kan kayaknya. Kita tahan aja sih. Itu kayak saya juga belum tahu. Ya kayaknya. Iya. Nah, mumpung udah di sini nih, kita mau lihat pertanyaan dong. Ada gak sih pertanyaan dari para hadirin webinar di sini? Mungkin dari tim boleh tunjukin pertanyaan-pertanyaannya. Dari Muhammad Slamet Yahya, bagaimana integrasi VMS dengan sistem pelabuhan lain seperti AIS, PCS, atau TOS untuk memastikan alur data tidak sefragmentasi? Terima kasih. Gimana Pak? Mungkin Pak Abi. Oke. Mungkin saya concernnya ini ya, pelabuhan lain seperti AIS dan VMS ya, karena kita concernnya ke situ. Jadi untuk integrate itu nanti kita one platform, jadi bisa dilihat ya mungkin ya di belakang ini kelihatan nggak ya? Kameranya harus di setting sih sebenarnya. Bisa buka platform. Tuh. Ya, di belakang kita ini ada platform kita. Jadi untuk integrate-nya itu ada 2 cara ya. Yang atas ini. Oke. Jadi ada untuk yang AIS-nya itu kita bisa dapat resource dari data resource dari pihak ketiga lah untuk AIS resources satellite-nya.
Terus juga kita bisa mengembangkan juga yang kita put di vesselnya atau kita letakkan device kita juga. Kalau untuk data akuisisi yang dua metode AIS itu possibility untuk terfragmentasinya itu kalau bisa jelas ya, nggak terlalu jelas ya. Harus admin harus zoom in di kamera. Ya, kalau yang kita ngambil dari part ketiga itu, dari resource itu kita layering jatuhnya. Layering seperti juga kalau misalnya nanti udah di platform kita data akuisisi AIS-nya itu juga bakal di-collect terpisah gitu dari data VMS yang based on the GPS only. Soalnya AIS itu udah ada include juga GPS-nya juga seperti itu. Ya, betul. Ini kayaknya orang marin ya, PCS dan TOS dia juga mengerti nih buat penjelasannya. Iya, sepertinya. Iya. Saya lanjut deh untuk pertanyaan kedua ya. Kalau yang misalnya nanti juga mau dibuka untuk daripada tampilan maritim vessel monitoring system, nanti bisa kita tunggu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. EKSF, apa peran data AIS dan sensor IoT dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan bagaimana teknologi ini membantu meningkatkan keselamatan navigasi dan mengurangi risiko lainnya? Oke, kalau dari ada dua sudut pandang ya terkait data monitoring ini ya, itu part of onboarding di vesselnya atau juga kita di luar dari vessel itu sendiri. Nah, untuk keamanan dan keselamatan pelayaran selama kita berlayar itu kita di onboardingnya itu AIS adalah salah satu regulasi yang sangat penting untuk navigasi pelayaran. Kalau nggak ada AIS, kita nggak bisa monitoring terkait kapal-kapal yang di sekitar kita. Gitu. Ketika AIS ini diimplement, nah itu bisa membantu kapten yang ada di bridge deck, officer-officer yang perwira pelayarannya, navigasinya itu memudahkan untuk passailing atau juga menghindari tabrakan seperti itu. Nah, untuk sensor IoT sendiri ini mendukung terkait data akuisisi, dan itu yang tadi telah dijelaskan juga. Yang data akuisisi yang kita ambil dari kapal dan itu kita integrate of thing, internet kita push ke internet, dan itu bisa jadi data pendukung kita juga. Nah, untuk keamanan dan keselamatan pelayarannya seperti apa? Contoh, untuk sensor IoT ini bisa kita embedded juga dengan beberapa resource seperti weather. Nah, jadi pas di tracking kapalnya kita monitoring, oh ternyata forecasting, oh cuacanya 2 hari lagi buruk dan seperti apa. Nah, itu vessel owner atau juga head office operasionalnya pasti mempunyai planning, mengubah planningnya seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi yang Transtrack juga gunakan data AIS sama sensor IoT, itu bisa mengurangi resiko seperti kecelakaan dan yang lainnya seperti itu. Dan juga kita juga di platform kami itu ada embedded terkait layering. Kalau teman-teman di dunia pelayaran itu ada peta laut. Peta laut itu ada kedalaman. Nah, kita bisa monitor kedalaman, kemudian itu fungsinya untuk apa? Biar supaya tidak kandas. Seperti itu. Nyata ya implementasi banyak ya. Biarpun sih emang secara fungsi AIS itu emang buat ngecek kapal-kapal sekitar, mengetahui juga buat ini bendera mana yang punya mereka gitu. Tentunya kan buat deteksi perompak kan itu harus AIS ya. Jadi juga itu ada POV lain juga terkait intelijensi juga itu AIS itu sangat dipakai. Seperti itu. Sedangkan kalau buat IoT ya itu juga yang ngomongin tentang data untuk bisa dikirim ke HQ maupun juga buat informasi yang lain dari HQ bisa kirim ke kita sih sebenarnya sih. Oke, pertanyaan ketiga ya dari Dinda Handayani. Saya masih penasaran dengan ini, untuk integrasi engine monitoring system dapat mendukung perawatan preventif atau predictive maintenance. Apakah sistem ini mampu mendeteksi anomali sebelum terjadi kerusakan fatal pada mesin kapal, dan mampukah teknologi seperti ini berkontribusi pada cita-cita Indonesia sebagai poros maritim di dunia ya Pak?
Oke. Mana nih Pak? Ini Untuk perawatan oke. preventif untuk mendeteksi ya anomali sebelum. Jadi tadi relate lagi ke Iya. pertanyaan sebelumnya juga kan terkait sensor IT terhadap keselamatan. Eh, Ketika kita menggunakan sensor-sensor, contoh aja yang kita pakai flow meter untuk fuel consumption. Jadi sebelum masuk ke engine itu ada masuk ke engine terus juga balik lagi ke Betul. kita monitor juga ada apa outletnya. Nah, jadi kita bisa monitoring terkait data temperatur, terus juga density, Ya. terus flow rate. Dari si behavior itu kita bisa tahu nih, oh ternyata performance engine-nya ini kenapa di RPM sekian, terus juga sekian itu kok makin apa selama berapa bulan ini kok performance-nya makin tinggi temperatur keluaran dari engine-nya. Nah, itu udah jadi warning sama operasional di ship owner-nya. Seperti itu. Ada kasus kayak gini gak sih Pak? Kan kalau misalnya di darat itu mestinya kita dikasih uang bensin itu beli Pertamax. Ya tentunya ternyata dapatnya Pertalite gitu. Kalau di kapal gitu Kalau ada di kayak sini gitu. sangat risky terkait bahan bakar gitu. Oh, jadi Seperti harus ya. Oh, platform sudah ya. Mungkin kita bisa coba tunjukin enggak. platformnya punya kita. Tadi udah terjawab apa belum ya? Apalagi? Oh ya, masih ada predictive maintenance enggak itu? Pak, Ya udah kejawab mungkin ya tadi ada kerusakan fatal pada mesin itu bisa kita prediktif gitu sebelum si mesinnya itu benar-benar die Nah, atau nggak bisa beroperasi. jadi kayak ada waktu, misalnya contoh dia udah lewatin 10.000 hour harus di maintenance, kayak gitu gak sih Pak kalau di kapal? Gimana Pak? Misalnya udah lewatin 10.000 hours harus di maintenance gitu. Biasanya ada batas-batasnya gitu. Iya nggak sih? ada threshold untuk batas-batas. Dia Kalau harus misalnya dibatasi. lebih dari itu kan harusnya nggak boleh operation, tapi di kita tetap aja di push lagi Ya. belum batu-batu gitu Pak. Ya. Apalagi kalau misalnya ini dengan manual sih, ya kita nggak bakal tahu ini udah lewat atau enggak ya, karena manual sih sebenarnya. Oke, mungkin kita bisa tampilin buat platform vessel monitoring system. Mungkin nanti juga bisa dijelasin sama Pak Abid ya. Ya ini salah satu platform kita ya. Ini akun demo sebenarnya. Nah, ini salah satunya kita bisa di sini kalau bisa dilihat di bulan Oktober sampai November coba. Ada ini live trackingnya. Nanti di live trackingnya ada dashboard, ke dashboard. Coba di sini dashboard ini bisa dilihat ada beberapa data seperti ini. Kita bisa tahu RPM, fuel rate-nya, fuel consumption average-nya. Seperti itu. Ke bawah lagi. Oke, mungkin next ke flat report. Kiri. Oke. Ya, di sini bisa dilihat beberapa bawah. Oh, udah. Di sini ada fitur tracking, kemudian bawahnya lagi itu ya iya, itu. Bisa custom range-nya mungkin dibuat 1 bulan biar kelihatan. Ini aja ke custom range-nya itu ada yang today jadi month. Ya. Enggak last month last. Nah, seperti ini. Jadi behavior chart ini itu untuk mendukung juga kita analisa terkait performance dari salah satunya engine, terus juga consumption. Nah, tadi sebelumnya itu juga kita bisa monitoring tracking ya. Nah, fitur ini sangat berguna ketika nanti kita beroperasinya dalam setahun 2 tahun gitu. Dan kita bisa ngambil data untuk narik lebih dari 5 tahun kalau masih berlangganan seperti itu. Terus juga di situ ada beberapa juga versusnya bisa dilihat ya. Ada penggunaan ME, terus juga auxiliary engine, ya. Ada tank nggak? Tank? Oh nggak ada. Ini oke. Seperti itu. Ya. Ya.
dashboard sendiri, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik mungkin untuk kayak melihat vessel monitoring system lebih dalam lagi, ya kami mengundang mungkin buat Bapak Ibu boleh langsung nanti hubungin tim sales kami, dan mungkin nanti juga ini kesempatan buat Bapak Ibu kalau misalnya punya unit di kapal untuk coba aja di free trial yang Transek buat sediakan. Saya akan lanjut ke pertanyaan keempat yang kami sudah pilih, yaitu di Marisa. Izin bertanya Pak Abid, bagaimana vessel monitoring system dapat memangkas antrian kapal dan waktu bongkar muat secara nyata di lapangan, dan indikator apa yang paling efektif untuk mengukur keberhasilannya? Wah, ini pertanyaan lebih ke arah Port monitoring ya, system ya? port master ini. Port master. Iya. Kalau ini kalau untuk metode pengukur keberhasilan efektifnya itu exactly-nya saya mungkin belum nggak bisa jawab karena partisi saya bukan di sebagai portmaster ya, bukan portmaster, tapi secara visibility dari penggunaan vessel monitoring ini, portmaster atau juga yang authority di port itu bisa melihat terkait si aset-aset kapal yang ada di sekitar situ, dan juga yang bakal masuk ke portnya, pelabuhan mereka yang bakal masuk ke jeti-jeti khusus yang udah di reserve gitu, seperti itu. Iya. Pada dasarnya kami sih rasa kayaknya pertanyaannya emang lebih cocok buat ya ini kan kalau topik vessel monitoring totally different ya, jadi kita akan lanjut ke pertanyaan kelima ya, buat dari Arif. Pak, kami sudah memasang ICE di jeti kami. Saat kami bandingkan dengan tampilan di Marine Traffic, ternyata berbeda hasilnya. Kami juga cek dengan Emotion Hubia, juga berbeda. Boleh mohon info bagaimana bisa berbeda? Ya, maksudnya Pak? Berbeda ini apa yang bedanya tuh interface-nya kah? Atau data terimanya kah? Atau seperti apa ya Pak Arif? Kalau ada ya, ini soalnya tanggung ini pertanyaannya beda apanya gitu. Iya, bedanya apa? Kalau platformnya pasti beda, ataukah interval waktunya, atau dari sisi di Marine Traffic ada tapi di saya nggak ada gitu. Seperti itu. Izin Pak. Udah pasang ICE. Iya sudah Pak. Seperti itu. Apa ini Arif? Pelanggan kita. Mungkin bisa di chat itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Mas Arif tuh, apa itu? Ada chat? Iya, ada jawabannya gak tuh? Tuh Pak Arif lagi tuh. Oh, perbedaan data. Oke. Oh, berarti yang bedanya lebih banyak di Marine Traffic sama di Emotion Hub lah ya. Jadi kalau yang saya jawab ya mungkin. Kalau di Marine Traffic itu banyak resources ya. Jadi yang kita ketahuin IAS itu biasanya IAS itu kan kita tahu ada transponder ya. Dia ngirimin, terus kalau yang satellite, jadi dia ada receiver satellite, dia menerima untuk frekuensi yang VHF si ICE-nya. Nah, kemudian ada resource lagi kedua, yaitu terrestrial. Nah, rata-rata yang udah integrate ke Emotion Hub lah ini, itu dia yang terrestrial. Jadi nggak bakal sama gitu terkait pengiriman. Iya, soalnya yang terrestrial pasti ada cakupan dari range berapa nautical mile terkait dari si antenanya untuk bisa nerima sinyal-sinyal ICE itu gitu. Kelihatan nggak Pak? Oke, di ICE Jetty kapal AB. Di Marine Traffic ABC. Di Motion BC. Oke, ini untuk apa? Berarti seputaran ini ya, seputaran ada terkait apa? Data yang maksudnya Emotion itu apakah dia dapat dari resource lain atau dari jeti ICE-nya Pak Arif aja ya. Nah, kalau di situ kan kita bisa lihat, bisa aja ada kemungkinan terkait sini juga harusnya ada AB, harusnya di jetinya ada ABC juga, bingung juga ini. Harusnya sama ya. Soalnya yang di ICE jeti Pak resource-nya. Ya, ada kemungkinan dari lain.
Nah makanya yang C-nya itu biasanya kalau di platform itu, ya apalagi yang sekelas Emotion ya, pasti dia ngambil data part ketiga juga. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk security-nya seperti apa? Oke, kalau masalah security kita juga sudah mengikuti ya, mengikuti beberapa regulasi. Contohnya aja terkait penyimpanan data, kemudian juga terkait server, terus juga server cloud provider itu udah juga terlicense ya, certified terkait ISO. Nah mungkin terkait ISO berapanya itu juga yang lebih paham ada tim kami sendiri gitu. Seperti itu. Kalau untuk security kita juga fokus juga terkait security. Jadi sebelum kita juga punya ada tim sendiri terkait cyber security. Ya, Seperti betul, itu. betul. Untuk maintain terkait infrastruktur kita sendiri seperti itu. Kalau ini saya nggak bisa jawab terkait, tapi kita ada terkait, kita sudah ada label certification ISO. Ya, ISO-nya. Untuk detail buat ISO ISO lebih berapanya? tepatnya, ya bisa cek semuanya di website Transact sih, karena kita ada tempelkan di sana ISO apa saja yang kita sudah dapat untuk security. Oke. Gitu. Jadinya ini saya coba bacakan dulu ya, mungkin buat yang tim kami yang sudah memilih untuk pemenang-pemenang di dalam Q&A. Selamat kepada Bapak Muhammad Slamet Yahya, selamat kepada Dinda Hadayani, dan selamat kepada EKSF. Pemenang akan mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transact ya. Jadi dari tim kami yang akan menghubungi buat Bapak Ibu ini. Saya mau lanjut dong ke pertanyaan terakhir buat Pak Abid. Ya, terakhir Pak, pertanyaan untuk menutup webinar kita di hari ini. Apa pesan dan harapan Pak Abid untuk pelaku industri maritim Indonesia dalam menghadapi era transformasi digital ini? Oke, mungkin nggak cuma di Indonesia, in the world mungkin ya, terkait digital transformasi digitalization. Soalnya kita tuh selalu terakhir gitu untuk menerapkan Indonesia terkait teknologi digital seperti itu. Nah, kalau di luar sana udah concern sekali terkait regulasi penggunaan dari seperti fuel monitoring system, engine performance dan lain-lainnya. Di kita juga udah ada beberapa yang aware juga terhadap itu, dan transformasi itu untuk sekarang itu sangat digembor-gemborkan karena memang impact-nya itu besar sekali. Apalagi yang lahan atau sektornya itu di hubungannya dengan fuel seperti itu. Ada beberapa juga ya story terkait dia bisa nge-save berapa juta liter seperti itu, harusnya dibakar karena efisiensi dan yang lainnya, jadi itu nggak dibakar. Nah itu juga bisa impact ke kita sebutnya emission carbon gitu. Jadi ya seperti itu, digital transformation di Indonesia itu sekarang lagi growing juga. Untuk transformasi emission carbon ya. Akankah ada hari di mana kapal menggunakan teknologi EV, Pak? Itu masih belum ya, tapi udah ada yang elektrikal juga kayak China vessel, tapi untuk masifnya itu mungkin melihat perkembangan nanti apakah teknologi itu bakal murah atau seperti apa. Mahal ya. I see. Oke, sebelum kita akhiri webinar hari ini, alangkah baiknya untuk kita juga bisa dokumentasi ya sebentar atas webinar di hari ini. Boleh saya ngajak Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya untuk kita bisa mengambil dokumentasi bersama-sama. Saya tunggu selama 30 detik ya. Boleh nanti dari tim cek kalau misalnya sudah ready biar kita bisa hitung bersama nanti. Sudah kami masih nunggu buat nyalain kameranya. Ya. Oke. Ya udah. Oke.
48 nih. Kita gunain kesempatannya untuk kita foto bersama ya. Kita dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah menyalakan kameranya. Ini jadi sebuah kesempatan yang baik ya buat kita semua hari ini bisa dengerin dari Pak Abid. Boleh ke ya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Abid untuk pemaparan yang luar biasa dari materi hari ini. Kami berharap juga untuk Mas Abid makin luar biasa ya di dalam pekerjaannya sehingga dapat memajukan nggak cuma Transtrek tapi juga perkembangan teknologi di dunia komunikasi maupun juga di maritim. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Boleh di slide diskon? Ya, seperti biasa ada potongan diskon bagi yang ingin berlangganan tentang produk Transtrek. Ada sebesar 20% untuk 2 hari sampai 29 November dan 10% hingga 6 Desember 2025. Syaratnya adalah instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Desember 2025. Semua metode pembayaran hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur atau di price list. Next slide. Dan tentunya bagi para Bapak Ibu yang ingin mencoba solusi dari Transtrek, silakan hubungi langsung tim sales ataupun admin kami. Next slide. Dan tentunya sekarang juga kami akan memperkenalkan juga salah satu solusi yang bagi para pencari job seeker ataupun juga orang-orang yang mau terjun langsung di dunia logistik maupun di dunia telematik. Perkenalkan di sini ada Transtrek Academy yang merupakan lembaga pelatihan dan konsultasi yang didirikan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem teknologi Transtrek. Kami hadir untuk menjawab kebutuhan industri dalam meningkatkan kompetensi SDM di era digital, khususnya di bidang transportasi, logistik, dan supply chain. Sebagai bagian dari Transtrek, penyedia solusi teknologi terdepan berbasis IoT, AI, dan data analitik, Transtrek Academy menghubungkan pengalaman praktis dengan pengetahuan akademis untuk mencetak profesional yang siap menghadapi tantangan industri masa kini dan masa depan. Next. Nah, berikut kelas terdekat yang akan ada di bulan Desember. Ya. Fleet Engineering Basic angkatan pertama akan dimulai pada tanggal 6 Desember 2025. Akan ada 8 sesi dengan jadwal kelas setiap Sabtu berdurasi 180 menit per sesi dan kelasnya on-site di Menara 165 Jakarta Selatan. Materi yang dipelajari adalah komunikasi, administrasi, kelistrikan dasar, kendaraan, dan pengenalan GPS tracker dan sensor, pengenalan alat bantu kerja, tata cara instalasi aplikasi GPS, dan integrasi, troubleshooting, dan maintenance, praktik instalasi dengan biaya investasi di Rp2.750.000 dan khusus peserta webinar hari ini menjadi Rp2 juta. Dan kelas selanjutnya sendiri ada warehouse management untuk angkatan pertama akan dilaksanakan juga di warehouse management. Ya, next slide dulu. Nah, berikutnya ada warehouse management untuk angkatan 1 akan dilaksanakan juga pada tanggal 13 Desember 2025 dengan durasi 360 menit dan 1 kali sesi. Fasilitatornya ada Mas Erlangga Bayu Setiawan, berpengalaman sebagai bisnis analis serta dosen di bidang logistik engineering. Beberapa materi yang diajarkan ada juga definisi, fungsi, dan tantangan pada pergudangan, sistem penyimpanan di gudang, materi handling, equipment, aktivitas inbound, storage, dan outbound. Nah, khusus untuk kelas ini ada kelas one day trial class yang bisa diikuti secara gratis. Ya, next slide. Nah, ini untuk kelas one day trial class-nya. Dengan bertema teknologi di pergudangan, terbuka bagi siswa atau siswa SMK profesional yang ingin memahami teknologi dan operasional di pergudangan. Dengan pengajar ada Mas Prafajar
Suksesano Mutakin, seorang logistik expert dan pengajar di Logistik Engineering. Dan ada moderator Tita Haryanti. Kelas akan dilaksanakan seminggu sebelum kelas utama di 5 Desember 2025 jam 7 malam. Kelas ini gratis. Bisa langsung mendaftarkan dirinya dengan mengisi form yang ada di QR code berikut. Next slide. Dan juga ada promo 45% bagi orang yang mengikuti kelas one day trial class dan memilih untuk mengambil kelas warehouse di 13 Desember 2025. Daftarnya itu sebelum 7 Desember. Dan juga ada promo referral bagi Bapak Ibu yang bisa mengajak rekannya untuk bisa join di kelas Transtrack Academy. Untuk setiap satu orang yang Anda ajak akan mendapatkan diskon 10%. Diskon ini dapat digabung, jadi setiap satu orang itu 10%. Kalau misalnya Bapak Ibu ngajak 3 orang akan menjadi 30% dan maksimal kalau 10 orang akan jadi 100%, yang berarti Bapak bisa gratis untuk ikut kelasnya. Dan yang terakhir juga gabung juga ke WhatsApp Community Transtrack Academy untuk mendapatkan update terbaru seputar program dan promo. Caranya gampang, cukup scan QR code yang ada di layar ini. Next slide. Dan bila Bapak Ibu punya pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti hubungin saja langsung kalau misalnya solusi atau produk Transtrack termasuk untuk maritim, vessel monitoring yang tadi dibahas. Silakan scan yang di bagian merah. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk kelas di Akademi, silakan scan yang ada di bagian biru. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi door prize. Tim kami sudah memilih pemenang story Instagram hari ini. Selamat kepada @fairtomatol. Cek dulu hadiahnya apa? Dicek dulu mereka apa? Oh, oke. Oh, Dihitung. ya, mohon ditunggu dulu ya, lagi sedang dicek. Bapak bilang dihitung kalau hadir baru dimasukin. Ya, oke. Apakah hadir masih di jadi bapak sampaikan apakah orang hadir? Ya, untuk yang atas nama @fairtomato apakah hadir? Boleh chat di kolom chat mungkin. @fairtomato, RYIRD, @Mr. Jack, @PUPutM. Ini langsung dibantu admin untuk di-post di chat aja, kolom chat aja, jadi biar bisa biar bisa di-confirm juga. Ada dah, udah pas pada nungguin kok. Sesi door prize pasti ditunggu-tunggu. Ya. Oke. Untuk yang Fairtomato dulu ya, apakah ada, bisa konfirmasi di kolom chat, kita hitung dulu. Boleh dibantu admin yang Fairtomato ini ditaruh di kolom chat, nanti kita hitung. Ya, 3. Oke, next. Untuk yang RYIRD, RYIRD, dibantu di kolom chat. Oke. Mr. Jack ada, Mr. Jack @MrJack 808. Yang keempat @PutMR, _R. Ya, PutM_R. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Destarisa 02. Destarisa nomor 20. Destarisa 20. Ini ada. Oke. Yang selanjutnya Feli 88. Apakah ada Feli 88? Oke, ya udah, berarti untuk pemenangnya sudah terpilih ya, jadi ya. Ini admin tolong nanti share di kolom chat yang semua yang ada ini.
Ya, selamat kepada 5 pemenang yang sudah berhasil memenangkan memenangkan voucher Alfamart sebesar 300.000 untuk masing-masing. Kalian sudah ngepost story Instagram yang kreatif, yang menarik, sehingga tim kami akhirnya memilih kalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara webinar ini sampai habis. Semoga apa yang kami bagikan di webinar ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Kami juga meminta maaf bila ada salah baik dalam ucapan maupun juga tindakan. Sampai ketemu di acara webinar Transrek berikutnya. Terima kasih.
Terima kasih Kak untuk informasi dan kegiatan webinarnya.